Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirna dari Fakultas Ekonomi Pembangunan Muhammadiyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK yang dibawakan oleh dosen pengampu Furqon Mawardi, SPDI, MPI. Kemudian di sini saya akan membahas materi mengenai manusia dan kehidupan. Jadi untuk awal materi yang saya akan jelaskan tentang perjalanan kehidupan manusia dari alam arwah hingga alam akhirat. Nah, dalam kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, kemudian penuh liku-liku dan memiliki tahapan-tahapan yang berawal dari alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia sampai alam barzah atau alam akhirat. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berfungsi untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah itu dari tidak ada menjadi ada dan akan terus mengalami perubahan dan akan terus mengalami proses yang panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan manusia. Namun ada dua teori yang menyesatkan banyak sekali umat manusia, yakni teori yang pertama itu yakni teori yang berpendapat bahwa manusia itu ada dengan sendirinya atau lahir dengan sendirinya. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dibahas tentang kelahiran manusia, bahwa Allah adalah pencipta manusia. Kemudian teori kedua yang berpendapat tentang manusia itu mengalami evolusi yang sangat panjang sehingga terjadi manusia yang awalnya dari kera, kemudian mengalami masa yang panjang, kemudian berubah menjadi manusia. Itu adalah kesalahan yang fatal ya, karena di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasanya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Nabi Adam, dan kemudian diciptakan Hawa, anak, ada cucunya sampai keturunannya sampai saat ini. Nah, di situ sudah dijelaskan lengkap di dalam Al-Quran tentang perjalanan-perjalanan hidup manusia dan kelahiran-kelahiran. Kita membahas tentang awal ya dari kelahiran manusia di alam rahim. Jadi proses terjadi manusia itu sendiri, yakni pertemuan antara sperma dan sel telur sehingga jadilah gumpalan darah. Kemudian setelah menjadi gumpalan darah, 3 bulan kemudian akan ditiupkan roh ke dalam rahim. Setelah itu akan memulai ada pergerakan di dalam rahim kita ya, atau itu sudah berubah menjadi janin. Ada tangan, ada mata, hidung. Nah, seperti itu proses-proses kejadian manusia. Kemudian berlanjut kepada 6 sampai 9 bulan. Kemudian di situ organ tubuh sudah lengkap semua, kemudian terjadilah kelahiran. Setelah terjadi kelahiran, di situ ada namanya kehidupan dunia, di mana dari bayi, kemudian balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan menjadi tua, meninggalkan dunia maksudnya. Nah, ini proses alam dunia ini memiliki fase-fase yang sangat panjang prosesnya. Jadi dari perubahan-perubahan menjadi dari kecil-kecil hingga dewasa, kemudian mengalami namanya kematian. Dan kematian itu setiap orang akan mengalami, baik itu pejabat, raja, ataupun petinggi-petinggi lainnya. Itu semua yang masih namanya manusia akan mengalami kematian. Nah,
Untuk itu, materi tentang perjalanan hidup manusia ini sudah selesai. Kemudian kita pindah ke materi yang kedua, yakni ragam orientasi. Nah, ragam orientasi hidup manusia ini sendiri yakni manusia yang dibekali dengan akal, pikiran, mata, kemudian pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dikatakan bahwasanya manusia yang terkadang hanya memfokuskan dunia tapi lupa akan Tuhan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada penciptanya. Jadi senantiasa hidup di dunia, sebagai contoh kecilnya, terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa kepada Sang Pencipta. Nah, alangkah celakanya orang yang seperti ini. Tetapi jika ada orang yang mendahulukan akhiratnya, yakni mendahulukan akhirat kemudian tetap menjaga dunianya, nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang walaupun kelihatan oleh orang kurang, namun dia memiliki rasa cukup di dalam dirinya karena rasa syukurnya itu. Bahkan sehingga biasa ada kata yang mengatakan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Nah, kata itu tidak salah, karena sejatinya manusia hanya tinggal di dunia ini sementara. Pergi bekerja hanya sementara, mendapatkan uang juga hanya sementara. Nah, yang selamanya itu adalah alam, di mana itu disebutkan bahwa alam akhirat adalah alam kita yang sebenarnya. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah alam kita yang sebenarnya? Di mana titik kehidupan kita yang mulai dari kita balik hingga menutup mata lagi alias meninggal, disitulah kita akan melihat sifat-sifat kita selama kita hidup. Penilaiannya ada di sana, bukan di dunia. Nah, seperti itu kira-kira dari ragam orientasi hidup manusia. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang mendahulukan akhiratnya tapi tidak meninggalkan dunianya, dan celakalah bagi orang-orang yang mendahulukan dunianya dan melupakan akhiratnya. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke materi, yakni tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Fungsi dan tujuan penciptaan manusia ini yakni ada dua ya, yang akan kita bahas hari ini, yakni pertama sebagai khalifah di muka bumi, kemudian yang kedua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bahas tentang khalifah di muka bumi. Nah, di mana Allah memilih manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini untuk menjadi khalifah di muka bumi, sehingga keistimewaan manusia dianggap lebih baik dibanding dengan makhluk lain. Kemudian kembali ke beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk atau makhluk ciptaan Allah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kehidupan kita lebih baik. Kemudian beribadah kepada Allah ini sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa yang akan hilang dari manusia jika mereka tidak beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas. Yakni yang pertama itu mengenai hilangnya akal. Jadi akal dihilangkan oleh amarah. Jadi ini kata-kata mutiara yang disampaikan di dalam fungsi dan tujuan penciptaan manusia ya. Kemudian di sini akal akan hilang oleh marah, kemudian agama dihilangkan oleh hasud.
Kemudian malu dihilangkan oleh tamak, dan amal soleh dihilangkan oleh penggunjing. Kemudian materi yang terakhir yakni hidup sukses dalam pandangan Al-Quran, yakni memiliki sikap sabar, keteguhan hati, kemudian taat melakukan ibadah, dan memiliki rasa syukur yang besar, yakni saat mendapatkan rezeki bukan hanya berupa uang, tapi dia sangat bersyukur karena sejatinya rezeki tidak diukur dari faktor uang saja, ya, tapi banyak yang bisa berupa rezeki itu. Kemudian memiliki sikap sabar, kemudian tadi rajin beramal jariah, ya. Kemudian dalam pandangan Islam adalah hidup sukses itu seperti itu. Bukan hidup sukses itu memiliki harta yang melimpah, kemudian yang dinilai itu bagaimana dia berbagi, melakukan hal kebaikan, beramal jariah, kemudian itu saja. Sekian video saya untuk kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila salah saya sampaikan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.